Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi tentang experiential learning di program Sarjana Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Materi ini menjadi penting bagi teman-teman semua yang baru memasuki perkuliahan arsitektur masuk ke perguruan tinggi arsitektur dengan lingkungan baru. Sesuai dengan kurikulum yang dalam beberapa forum teman-teman sudah dapatkan bahwa kita akan mengarungi perjalanan sepanjang 8 atau 10 semester yang terdiri dari berbagai mata kuliah. Nah, proses-proses menjalani mata kuliah ini tentu saja diharapkan menjadi suatu pengalaman yang berharga sebagai seorang calon arsitek profesional atau seorang desainer yang akan mengembangkan karir di berbagai lapangan pekerjaan atau di berbagai eh, kegiatan-kegiatan lainnya, kegiatan-kegiatan desainer lainnya. Secara umum, mata kuliah kita akan memiliki beberapa bentuk metode pembelajaran dan bagaimana cara-cara proses pembelajaran itu dikembangkan. Misalnya studio, ya, studio ini adalah satu bentuk forum yang memberi kesempatan kita untuk belajar sekaligus melakukan praktek-praktek perancangan yang tentu saja dibimbing oleh dosen maupun tutor melalui berbagai cara-cara pembelajaran. Ada yang bersifat tutorial, ada yang bersifat pemberian teori, serta simulasi-simulasi untuk menyelesaikan permasalahan ya melalui bacaan, melalui pembuatan laporan, yang kesemuanya diharapkan menjadi pengalaman bagi teman-teman untuk menjalani seorang arsitek profesional nanti. Juga ada mata kuliah dengan penugasan yang cukup besar, di mana proses-proses pembelajarannya dimulai dengan diskusi, presentasi, mendengarkan atau membaca suatu modul, dan kemudian melakukan simulasi untuk menyelesaikan penugasan-penugasannya. Ada juga mata kuliah dengan praktikum serta mata kuliah dengan penugasan yang kecil. Semuanya adalah bagian dari pengalaman-pengalaman yang diharapkan semakin lama akan semakin memberikan suatu kemampuan-kemampuan yang cukup bagi teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh aktivitas-aktivitas pembelajaran, ya baik mata kuliah wajib di arsitektur maupun mata kuliah umum yang ada di universitas. Yang teman-teman sebagian sudah menjalani di awal-awal perkuliahan seperti PNDI, ya, pendalaman nilai dasar Islam, dan akan banyak bentuk-bentuk perkuliahan yang akan memberikan pengalaman kepada teman-teman semua. Juga adalah pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan keterampilan ya di luar kemampuan pokok yang ada di mata kuliah, tapi juga kemampuan-kemampuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat international mobility, kemampuan-kemampuan dalam mengikuti kegiatan kelembagaan mahasiswa, kemampuan dalam berelasi dengan masyarakat secara sosial, di mana semua akan memiliki satu bentuk-bentuk yang dikembangkan dalam sekolah arsitektur ini. Khusus untuk keterampilan-keterampilan yang akan mengembangkan bagaimana kemampuan bersikap, kemudian
kemampuan berkolaborasi, memiliki kemampuan kepemimpinan yang luas di dalam masyarakat. Ada bentuk-bentuk yang disebut dengan SKP, ya, yang ini semua akan dilakukan mendampingi dari sertifikat-sertifikat sarjana di mata kuliah wajib. Nah, SKP ini akan sangat penting ya, karena ini akan menjadi portofolio teman-teman dalam menjalani kemampuan sebagai seorang sarjana yang memiliki pengalaman yang luas. Di samping akademik, ada juga pengalaman untuk pengembangan kepemimpinan diri, pengalaman beraktivitas sosial, dan sebagainya. Nah, khusus di kegiatan akademik sekolah kita, maka pengalaman ini menjadi hal yang ditekankan agar mencapai satu kemampuan-kemampuan yang sesuai. Mengapa pengalaman ini penting untuk dijadikan dasar dalam belajar? Karena kita tahu arsitek akan berkaitan dengan bagaimana dia menawarkan jasa pelayanan desain kepada masyarakat, dan tentu saja pelayanan desain ini akan berkaitan dengan bentuk-bentuk suatu term of reference, ya, suatu proyek. Dan dalam perkuliahan, pelayanan-pelayanan oleh sarjana kepada masyarakat akan dimulai dengan bentuk-bentuk penugasan-penugasan secara bertahap. Penugasan ini bukanlah bentuk-bentuk yang tidak memiliki nilai-nilai untuk meningkatkan keterampilan, ya, tapi dia akan sangat penting. Misalnya teman-teman di semester awal sudah diminta untuk terus mengasah keterampilan menggambar, mempresentasikan, menulis. Itu bagian dari pengalaman-pengalaman yang akan semakin diperlukan untuk mengembangkan kemampuan desain secara lebih mumpuni di semester-semester berikutnya atau bahkan di pekerjaan profesional nanti. Nah, pengalaman ini juga penting karena dunia arsitektur selalu akan berhadapan dengan perkembangan peradaban global pada umumnya. Setiap saat ada satu nilai-nilai baru yang akan kita temukan, maka pengalaman menghadapi perubahan-perubahan itu akan menjadi penting untuk dididik, dilatih, didiskusikan sejak awal-awal semester hingga semester-semester berikutnya. Pengalaman lain yang penting akan dikembangkan di sekolah arsitektur adalah studio. Ya, studio ini sendiri merupakan semacam wahana berlatih bagaimana kita memahami suatu permasalahan desain, bagaimana kita mengelola tugas secara bertahap, bagaimana kita bekerja sama dengan anggota-anggota studio yang lain, bagaimana kita belajar mengelola waktu 24 jam untuk melewati proses-proses yang diperlukan. Dan selalu ada bentuk-bentuk yang akan berakibat pada evaluasi progres-progres, atau dalam bahasa praktik disebut sebagai deadline, ya. Kita berlatih dengan ada tugas-tugas kecil kelas, kemudian ada tugas-tugas mingguan, kemudian ada tugas-tugas final midterm, ada tugas final term, dan itu semua akan menjadi pengalaman yang akan mengasah keterampilan mengelola bagaimana menjalani studio. Nah, ada banyak forum tentu saja yang akan dikembangkan dalam implementasi experiential learning di sekolah arsitektur, ya, apakah itu di studio dalam bentuk penugasan-penugasan di kelas, di rumah, kemudian ke lapangan, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang berupa online class, ya, ada kegiatan-kegiatan survei, mempelajari modul, dan sebagainya, yang itu bisa dilakukan secara mandiri
atau dengan menggunakan beberapa fasilitas yang ada di sekolah ya, seperti di laboratorium, di bentuk-bentuk fasilitas seperti perpustakaan, working space, dan sebagainya. Nah, teman-teman jangan lupa pembelajaran studio ini akan menjadi pengalaman secara bertahap, mulai dari kemampuan dasar dalam merancang atau design as fundamental skill. Teman-teman akan dilatih bagaimana memahami unsur-unsur dasar dari alam, misalnya, kemudian bagaimana unsur alam itu memiliki dasar-dasar hubungan antara unsur menjadi bentuk, menjadi satu assembling, menjadi suatu rakitan-rakitan, yang ini menjadi penting untuk dilatih di 4 semester awal. Kemudian di semester-semester berikutnya, latihan yang dikembangkan adalah mengalami bagaimana unsur-unsur yang sudah dipelajari di 4 semester awal menjadi satu kemampuan-kemampuan yang lebih excellent, lebih tematik. Dimulai dari bagaimana kita akan membuat semacam narasi atas permasalahan, disebut dengan naratif participatory based design. Kemudian dari situ kita akan menyelesaikannya. Kemudian bagaimana menggunakan teknologi, ya baik itu teknologi digital matematik yang akan menjadi semacam parametrik, atau juga teknologi yang akan menguji satu perform, ya, satu kinerja bangunan, apakah itu energinya dan sebagainya. Nah, seluruh pengalaman-pengalaman ini akan diakumulasikan di FATS, ya, atau di tugas akhir. Dan kemudian seluruh pengalaman ini akan lebih diperkuat lagi di 1 tahun pendidikan profesi jika teman-teman akan melanjutkan 4 tahun pertama dengan 1 tahun pendidikan profesi. Maka lengkaplah experiential learning di arsitektur menjadi suatu proses pengalaman yang semakin akumulatif. Nah, ini tentu saja bagaimana secara standar perkuliahan dikelola melalui jam-jam pembelajaran, karena pengalaman menyelesaikan suatu masalah desain tidak cukup kita mengerjakan selama di kelas, tapi juga ada kegiatan-kegiatan pendukung di luar kelas atau kegiatan-kegiatan mandiri. Dalam bentuk-bentuk pembelajaran ini disebut dengan sistem kredit, satuan kredit semester, ya. Besaran kredit semester atau SKS menunjukkan bagaimana waktu-waktu, baik itu di kelas, waktu-waktu di luar kelas, ke lapangan, atau waktu-waktu untuk belajar mandiri, perlu diperhatikan intensitasnya. Nah, ini contoh ilustrasi bagaimana studio culture, ya, menjadi bagian dari pengalaman yang akan penting oleh mahasiswa menghadapi pekerjaan-pekerjaan seorang arsitek, ya. Tentu saja ini akan sangat menantang, ya, sekaligus menjadi wadah yang sangat tentu saja mendidik kita untuk lebih bisa mengelola kehidupan profesional secara bertahap, ya, dari semester ke semester. Semakin hari, dunia arsitektur akan menghadapi tantangan-tantangan bagi nilai-nilai yang bisa dimanfaatkan atau bisa ditawarkan ke masyarakat. Secara visual, impresif, ya, ada hal-hal yang bersifat estetik, hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip keindahan, komposisi, bentuk, ya, bagaimana dia akan mengekspresikan suatu konsep yang bisa dipelajari dan dikembangkan secara bertahap. Mulai dari semester 1 ada artistic self expressions, ya, kemudian secara bertahap juga kita akan mulai belajar bagaimana
unsur-unsur bangunan, structure, fungsional, kemudian material, itu akan juga membutuhkan nilai-nilai yang harus dipelajari dan diselesaikan. Ada kemudian aspek-aspek yang bersifat simbolik atau fungsional, serta aspek-aspek yang bersifat konteks regional yang akan memberikan bagaimana kompleksitas dan nilai-nilai manfaat serta permasalahan yang bisa kita berikan ya terhadap gagasan-gagasan rancangan kita. Di samping estetik, tentu saja teman-teman karya arsitektur akan dinikmati oleh masyarakat dan bermanfaat bagi lingkungan, maka sosial dan lingkungan menjadi nilai-nilai yang harus semakin kita perhatikan ya. Bagaimana kita menjawab perubahan sosial masyarakat setelah pandemi, bagaimana aspek-aspek psikologi, ya, kemudian secara lingkungan bagaimana global warm respon and interest itu menjadi perhatian. Kesehatan, ya, kemudian keberlanjutan material dan energi juga menjadi perhatian bahwa nilai-nilai arsitektur bisa terus berelasi dengan kebutuhan-kebutuhan ini. Pengalaman lain yang akan dikembangkan di sekolah arsitektur adalah mengikuti berbagai kompetisi, ya, di mana kompetisi ini akan membuat kita memiliki benchmark, ya, memiliki suatu posisi-posisi bagaimana perkembangan arsitektur di seluruh dunia. Banyak sekali forum yang bisa diikuti ya, dan di Sekolah Arsitektur FTSP UI informasi ini dan kesempatannya akan sangat terbuka luas. Nah, pengalaman lain yang akan dikembangkan di arsitektur adalah sistem juri ya. Jadi artinya berbagai evaluasi akan dilakukan secara berkelompok ya, ada masukan dari teman-teman, masukan dari tutor, masukan dari juri yang ada di kelas, masukan dari juri di luar kelas, masukan juri dari forum asosiasi profesional, masukan juri dari para expertise, ya, itu akan menjadi sesuatu yang memperkaya dan membuat nilai-nilai arsitektur up to date dan memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh berbagai pihak. Nah, ini contoh ya forum-forum presentasi, diskusi, mendapat masukan, Anda belajar untuk melakukan komunikasi yang baik adalah pengalaman-pengalaman yang perlu terus dilatih ya. Karena ini adalah semacam keterampilan, tidak ada cara lain adalah terus menikmati berbagai forum-forum juri atau presentasi dan dengan diskusi dan memberikan suatu penjelasan atas gagasan-gagasan kita. Setelah sekolah, apa yang Anda lakukan, teman-teman? Banyak sekali, teman-teman, seperti yang ada di kurikulum kita, ragam ilmu-ilmu yang diberikan, ada 4 klaster, ada yang bersifat art and creativity, ya, ada yang bersifat information and technology, ada yang bersifat ilmu-ilmu dasar, ya, sosial, budaya, dan lingkungan, serta klaster-klaster pengetahuan tentang bisnis dan kewirausahaan. Kemungkinan luas akan bisa teman-teman ambil ya setelah lulus sarjana 1 tahun menjadi seorang arsitek profesional melalui beberapa tahap ya, tentu saja sesuai dengan standar-standar yang ada di Asosiasi Arsitektur Indonesia maupun Asosiasi Arsitektur Internasional, atau profesional desainer di bidang-bidang lainnya. Karir-karir sangat luas ya, ada dari skala bangunan, dari skala-skala produk desainnya, dari skala-skala kewilayahan ya, baik interior, bangunan,
kawasan, bahkan kota adalah hal-hal yang akan diberikan landasan pemahaman dan keterampilannya yang bisa Anda kembangkan setelah kuliah. Magang dan tahap-tahap untuk mendapatkan sertifikat profesional menjadi hal yang wajib teman-teman kembangkan ya, bersamaan dengan perkuliahan di sarjana maupun pendidikan profesi atau juga setelah Anda lulus. Seluruh sekolah arsitektur di dunia ya memiliki bentuk-bentuk pengalaman yang harus dikembangkan secara bertahap, bagian dari magang atau terkait dengan sertifikasi keahlian profesi yang semakin lama semakin perlu kita tingkatkan. Eh, Pendidikan-pendidikan arsitektur ya baik yang ada di Eropa ya RIBA ya ada suatu proses-proses yang akan mengembangkan kemampuan ya setelah kuliah ya Bachelor Arts gitu 4 tahun atau 5 tahun diteruskan ke dalam magister pasca sarjana 2 tahun atau dia akan diperkuat dengan pengalaman yang ada di magang kemudian uji profesi dan seterusnya. IAI Asosiasi Pendidikan Arsitektur juga memiliki suatu tahap seperti yang dilakukan oleh asosiasi profesi di negara-negara lain. Nah, dari tahun ke tahun, dari lokasi ke lokasi, ini menjadi satu hal yang perlu teman-teman pelajari, alami, ya praktikan, dan terus meningkatkan kemampuan. Di Indonesia, ya sesuai dengan Undang-Undang Arsitek, tahap-tahap yang bisa dilakukan sehingga menjadi seorang arsitek profesional, ya baik di tingkat pendidikan profesi setelah 5 tahun, ya, atau juga akan terus meningkatkan dengan lisensi-lisensi yang lebih berkualitas dengan skala-skala sertifikasi yang lebih mumpuni. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada saat kapan berakhirnya pendidikan seorang arsitek. Arsitek akan terus belajar menjadi profesi yang terus berlanjut, ya. Walaupun kita akan melakukan sertifikasi setiap 5 tahun, tapi sebenarnya pengalaman hidup ya dari praktik-praktik dan lapangan akan terus meningkatkan kemampuan kita dan itu dibutuhkan. Ini bentuk-bentuk dari berbagai profesi-profesi ya yang bisa dikembangkan. Disiplin-disiplin yang lain juga memberi kesempatan arsitek untuk lebih profesional ya. Tidak hanya misalnya Anda tertarik hanya pada bangunan saja, tapi juga pada desain-desain kawasan, ya, desain-desain bentang alam atau istilahnya landscape yang akan dimulai dengan kemampuan-kemampuan kurikulum kita yang bisa dikembangkan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang seperti tadi sudah disampaikan ya mengikuti sayembara, magang, pengalaman-pengalaman mengikuti keterampilan-keterampilan yang ada di masyarakat ya di lingkungan yang semua akan menjadi portofolio teman-teman. Jangan lupa bahwa dunia yang terbentang luas di sekitar kita ya menjadi tantangan kita untuk terus belajar dan menjadi bagian dari seorang arsitek yang sangat peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Quotes dari Tadao Ando ya adalah bahwa I was studying architecture by seeing actual buildings and reading books about them, and I always take a travel ya. Dia jadi Tadao Ando ini selalu mengunjungi tempat-tempat gitu ya sejak dia muda sehingga ini akan memperkaya
ya wawasan-wawasan arsitektur untuk memberikan nilai-nilai ya, baik nilai-nilai estetik, sosial maupun lingkungan. Insya Allah kami di program studi sarjana akan memberi guideline, pendampingan, teman diskusi untuk proses-proses experiential learning yang dibutuhkan oleh teman-teman semua. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Do your creativity to change your society. Arsitek ditantang menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya melalui pemikiran-pemikiran kritis dan kreatif. Billahi hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much and good luck.